Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Senjizi berpikir sejenak, lalu berbisik, saya tahu pelelangan, tetapi untuk mengikuti pelelangan, setiap orang harus membayar 1 juta koin spiritual, jadi aku sudah membayarkan uangnya untukmu, bawa aku ke sana. Chen Ping tahu apa maksud mesin ajaib itu, orang ini tidak mau mengeluarkan uang. Ketika Chen Ping mendengar apa yang dia katakan, dia langsung tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan mengantarmu ke sana sekarang. Saya belum pernah ke sana sebelumnya." Senjizi membawa Chen Ping melewati pasar, dan kemudian datang ke sebuah istana. Di pintu istana, 2 biksu dari alam kesengsaraan tingkat ke-7 sedang menjaga pintu. Melihat kekuatan penjaga ini, Chen Ping terkejut. Dia semakin merasa bahwa pemilik di balik pasar bawah tanah ini luar biasa. Melihat Senjizi dan Chen Ping datang, salah satu penjaga mengulurkan tangannya. Chen Ping tertegun, dan Senjizi buru-buru berkata, "Beri aku uangnya." Baru setelah itu Chen Ping mengerti, dan dia segera mengeluarkan 2 koin roh emas ungu dan menyerahkannya. Melihat koin roh emas ungu, kedua penjaga itu mengelak ke kiri dan ke kanan, lalu mereka berdua melambai ringan pada saat yang bersamaan. Chen Ping dan mesin dewa sama-sama diselimuti aura misterius. Aura ini seperti perisai spiritual, membungkus keduanya. Chen Ping sedikit mengernyit, secara naluriah ingin melawan. "Jangan bergerak, tidak apa-apa. Ini untuk mencegah nafas bocor keluar." Orang yang masuk tidak boleh menampakkan nafasnya, lalu mengubah penampilannya agar tidak tahu siapa itu siapa. Karena beberapa barang dalam lelang ini ada yang tidak ternilai harganya, dan hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan pembeli. Bukankah akan sangat berbahaya jika ada yang mengawasi? Senjizi mengikuti Chen Ping dan memberitahunya peraturannya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menyadari bahwa ini untuk melindungi kepentingan pembeli. Hal ini juga untuk mencegah jika banyak orang memperebutkan barang yang sama, pembeli akhir pasti akan diawasi secara diam-diam. Namun, jika Anda tidak mengetahui identitas pembeli dan bahkan tidak bisa mendeteksi nafasnya, Anda tidak akan melakukannya. Saya tidak bisa memberitahu pembeli kapan Anda meninggalkan pelelangan. Ketahui siapa itu. Chen Ping mengikuti Senjizi ke dalam istana. Saat ini, ada banyak biksu yang duduk di dalam. Namun, tidak dapat dipastikan apakah penampakan biksu tersebut benar atau salah. Chen Ping mengikuti Senjizi dan menemukan tempat duduk di belakang, duduk dan menunggu dengan tenang. Sekitar 10 menit kemudian, beberapa biksu masuk satu demi satu. Segera setelah pintu istana ditutup, seluruh istana terbungkus dalam suatu kekuatan. Waktunya telah tiba, dan pelelangan akan segera dimulai. Ada di antara kalian yang sudah tua, dan ada pula yang pendatang baru, jadi saya akan jelaskan aturannya lagi. Penawar tertinggi dari semua barang mendapatkannya. Tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui identitas Anda, jadi jangan berharap untuk menggunakan uang Anda sendiri. Identitas untuk menghalangi orang lain. Tidak peduli Anda seorang kultivator biasa atau sesepuh sekte, Anda diperlakukan sama di sini. Petik 2. Lelang ini hanya mengakui uang, bukan orang. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk membuat masalah di sini, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Seorang lelaki tua berambut putih berjalan perlahan ke atas panggung dan berkata dengan nada yang sangat dingin. Orang tua ini tidak menyembunyikan auranya, dan kekuatannya di puncak alam kesengsaraan terungkap dengan jelas. Mungkin ini juga untuk lebih mengejutkan orang-orang di tempat kejadian. Kata-kata lelaki tua itu memang sangat efektif, pemandangan yang tadinya sedikit bising kini menjadi sangat sunyi. Melihat semua orang tenang, lelaki tua itu melanjutkan, ada juga aturan di sini, yaitu jika Anda membelinya, Anda akan meninggalkannya, dan tidak akan ada pengembalian atau penukaran. Sebelum mengambil foto, Anda harus melihat dengan jelas nilai barang tersebut. Jika menurut Anda layak, ambillah, mengerti, kami tidak akan bertanggung jawab. Apa yang dikatakan orang tua ini cukup masuk akal.
Seperti itulah pelelangan. Anda pergi dan melihatnya sendiri. Jika menurut Anda layak, tawarlah. Jika tidak layak, jangan menawar. Tidak ada yang akan membayar untuk Anda pilihan. Saat ini pengalaman setiap orang akan diuji. Jika benar-benar membeli yang palsu, Anda akan ditertawakan sampai mati, kehilangan istri, dan kehilangan pasukan. Tanda seru. Laoyang, kita semua tahu aturannya. Sebaiknya kamu cepat, kita semua sedang terburu-buru. Saat ini, seorang biksu berkata kepada orang tua itu. Jelas sekali bahwa biksu ini adalah pelanggan tetap dan seharusnya sangat mengenalnya. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Oke, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu harta karun pertama. Setelah Lao yang selesai berbicara, dia melambai. Seorang anggota staf datang membawa barang yang ditutupi kain merah. Ketika kain merah itu diangkat, semua orang melihat sebuah patung, tetapi patung itu terlihat sangat sederhana dan tua, dan sepertinya ada noda karat di atasnya. Tapi saat kain merah itu diambil, nafas perubahan kehidupan tiba-tiba memenuhi udara. Segera setelah itu, Lao yang menyuntikkan energi spiritual ke dalam patung tersebut, dan segera patung itu bersinar dengan cahaya, cahayanya seperti cahaya Buddha, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Melihat pemandangan ini, banyak biksu menjadi gelisah, bahkan mata mesin dewa menyala dan pantatnya meninggalkan tempat duduknya. Apakah ini patung dewa dan Buddha? Saya paling suka yang seperti ini. Saya punya banyak dewa dan Buddha yang diabadikan di rumah saya. Nafas Senjizi menjadi cepat dan dia berkata dengan semangat. Chen Ping tidak berbicara, tetapi memperhatikan dengan tenang. Semuanya, patung ini ditemukan di sebuah gua di Gunung Tianmo. Anda juga harus tahu bahwa kami, Gunung Iblis Surgawi pernah menjadi medan pertempuran antara dewa dan iblis. Kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh di Gunung Iblis Surgawi, jadi ada pula yang tersebar di sini. Harta juga normal. Petik 2. Meskipun patung ini agak rusak dan tua sekarang, masih ada pesona yang mengalir di atasnya. Jika ada yang menginginkannya, hanya perlu biaya 5 juta koin spiritual untuk membawanya pergi. Tentu saja, yang harga tertinggi akan dapat. Kalau ada yang menaikkan harga, tidak apa-apa. Harga dasarnya 5 juta. Lao yang memperkenalkan kepada semua orang. Apa yang terjadi tahun ini? Item pertama adalah kelas berat. Sepertinya sesuatu yang ditinggalkan oleh makhluk abadi. 5 juta, harganya tidak mahal, tapi agak terlalu buruk. Seharusnya ada barang bagus nanti, tunggu dan lihat saja. Banyak biksu yang berbisik, tapi Senjizi mengangkat tangannya dengan tidak sabar dan berkata, saya akan menawarkan 5 juta. Chen Ping memandang Senjizi. Orang yang suka mencari uang ini tiba-tiba menjadi murah hati. Dia menawar patung rusak ini tanpa ragu-ragu. Chen Ping memandangi patung itu dan tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Lagi pula, semuanya diblokir dan tidak bisa memancarkan kesadaran spiritual untuk dideteksi. Anda tidak dapat melihat apapun hanya dengan melihat dengan mata telanjang. Pada pandangan pertama, seseorang sebenarnya menginginkan barang palsu ini. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara di lautan kesadaran Chen Ping. Apakah ini palsu? Chen Ping tercengang. Tentu saja, para dewa dan Buddha tidak terlihat seperti ini, dan cahaya yang barusan bukanlah cahaya Buddha. Sekelompok orang bodoh pasti belum pernah melihat cahaya Buddha yang sebenarnya. Dengan menggunakan mata Tianmingku, aku bisa melihatnya sekilas. Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, Chen Ping merasa dunia di depannya tiba-tiba berubah warna. Raja Iblis Ciyun membuka mata Tianming untuknya pada saat ini, garis-garis muncul pada patung di mata Chen Ping. Chen Ping menatap patung itu dengan cermat, dan dia tiba-tiba mengerti. Cahaya Buddha macam apa yang ada di sana tadi, serta aura perubahan kehidupan, semuanya disebabkan oleh pola susunan yang sangat kecil yang diukir di dalam patung. Dan kemudian pola susunan tersebut dibuka melalui kekuatan spiritual, dan cahaya itu akan muncul. Karena formasi ini ada di dalam patung, tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang. Melihat patung Buddha palsu tersebut,
Chen Ping tiba-tiba menjadi waspada. Sepertinya pelelangan ini akan membatasi nafas mereka dan mencegah orang memperlihatkan nafasnya. Bukan untuk alasan keamanan, tapi untuk memudahkan mereka menjual barang palsu. Toh tidak ada satupun yang bisa dideteksi dengan memancarkan aura kesadaran spiritual, namun sulit dibedakan dengan mata. Dalam hal ini, Anda bisa terang-terangan menjual barang palsu tanpa takut ketahuan. Benar saja, darah setiap kapitalis itu kotor. Chen Ping tidak bisa menahan perasaan jijik di dalam hatinya. Siapapun yang dapat membuka pasar bawah tanah dan pelelangan seperti itu harus berada di sini demi uang. Karena ini demi uang, maka dia akan melakukan apapun. Ini mungkin jadilah sifat manusia. Saya akan membayar 6 juta. Seseorang juga mengangkat tangannya dan menawarkan harga. Hal ini membuat Sen Jizi sedikit mengernyit dan jantungnya berdebar-debar. Namun melihat patung Buddha di depannya, Sen Jizi hanya bisa mengangkat tangannya lagi dan berkata, "Saya akan menawarkan 7 juta." Sen Jizi mengertakkan gigi kali ini dan menawar. Jika dia tidak terlalu menyukainya, dia tidak akan bisa melanjutkan penawaran. Tanda seru. "Saya menawarkan 8 juta." Pria itu melirik ke arah Sen Jizi dan meneriakkan harga dari atas lagi. Mata Sen Jizi membelalak karena marah, dan dia hendak bergerak, tetapi ditarik dengan keras oleh Chen Ping. Ketuk. Ini pukulannya hampir menarik Sen Jizi ke tanah. Sen Jizi memandang Chen Ping dengan bingung, dan Chen Ping berbisik, "Berhenti berteriak, patung Buddha ini palsu." Palsu. Sen Jizi terkejut. Namun, kalimat ini langsung menarik perhatian banyak orang, dan Sen Jizi buru-buru merendahkan suaranya dan berkata, "Bagaimana kamu tahu itu palsu?" "Jangan khawatir. Lagi pula itu palsu. Ada susunan kecil di patung Buddha ini. Selama kekuatan spiritual dicurahkan ke dalamnya, susunan itu akan terbuka dan memancarkan cahaya yang mirip dengan cahaya Buddha." Chen Ping mengikuti Sen Jizi dan berkata. Ketika Sen Jizi mendengar ini, dia menatap Chen Ping dengan ragu, tapi dia tidak menggunakannya untuk menawar. Yang tua memandang Sen Jizi dengan tenang, seolah menunggunya menawar, tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia melihat Sen Jizi. Tanpa penawaran, Lao yang hanya bisa mengumumkan dengan lantang, karena tidak ada yang menawar, maka patung ini akan dijual seharga 8 juta. Tapi setelah selesai berbicara, Lao yang menatap tajam Chen Ping. Jelas sekali bahwa Chen Ping adalah alasan mengapa Sen Jizi tidak terus menaikkan harga. Bukan karena Lao yang tidak menaikkan harga karena Sen Jizi, tapi dia sedikit bingung. Bagaimana Chen Ping tahu bahwa patung Budanya palsu tanpa memperlihatkan auranya dan menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya? Apakah bisa dibedakan hanya dengan mengandalkan mata telanjang? Tanda seru. Yang tua ini tidak tahu sama sekali bahwa Chen Ping bisa langsung tahu bahwa itu palsu dengan mata Tianmingnya. Selanjutnya, harta karun lainnya dibawakan. Sungguh keterampilan yang tidak lengkap, ramuan yang ditinggalkan oleh makhluk abadi, ramuan binatang dewa, dan segala macam hal lainnya. Namun, Chen Ping melihatnya dengan mata Tianming dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka palsu dan tidak memiliki kesederhanaan sama sekali. Tapi ada banyak biksu yang menawarnya. Chen Ping juga tidak berdaya. Sekarang aura mereka di penjara, terus terang, bahkan jika mereka membuka mata dan buta, mereka tidak dapat melihat yang palsu. Tidak ada cara untuk membedakan mereka. Disebut juga karena alasan keamanan, namun nampaknya lelang ini adalah penipuan. Hati Chen Ping menjadi dingin. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan datang. Itu akan membuang-buang 2 juta koin roh. Chen Ping bangun dan berencana pergi, hanya buang-buang waktu saja di sini. Semuanya, benda berikutnya ini adalah harta karun langka. Saya yakin belum ada yang pernah melihatnya. Kata-kata Lao yang selanjutnya membuat Chen Ping, yang hendak pergi, berhenti lagi. Chen Ping duduk kembali di kursinya dan ingin melihat apa itu, tapi belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Saya melihat seorang anggota staf berjalan dengan sebuah kotak kayu di kedua tangannya.
Kotak kayu itu ditutupi dengan amplop merah. Setelah diletakkan dengan hati-hati, stafnya mundur. Lao yang dengan lembut memegang salah satu sudut kain merah dengan satu tangan, dan kemudian berkata, "Semuanya, lihatlah dengan mata terbuka lebar. Saya berani mengatakan bahwa tidak ada di antara kalian yang pernah melihat harta karun semacam ini. Lao Yang, cepatlah, jangan sok, kami sedang terburu-buru." Seorang biksu berteriak keras. "Oke," teriak Lao Yang, lalu membuka kain merah itu. Saya melihat kotak kayu itu dikelilingi oleh transparansi, dan di dalam kotak kayu itu ditempatkan tulang lengan.